Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di episode perdana podcast Siapa Suka, suara inspiratif, aspirasi pemilih aktif Sukabumi. Setiap suara punya cerita. Perkenalkan Pak, saya Susanti, host podcast di Media Center KPU Kabupaten Sukabumi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang emang bikin penasaran banget. Setelah pemilu selesai, KPU itu ngapain? Terus masih ada pekerjaan nggak sih setelah pemilu itu? Banyak banget yang ngira kalau KPU itu tidak ada pekerjaan lagi setelah pemilu, karena dikiranya pekerjaannya itu cuma sampai hari pencoblosan aja nih Pak. Padahal kerjanya masih ada di balik layar dan itu masih jalan terus. Supaya kita nggak asal nebak mengenai pekerjaan di KPU ini, udah hadir di sini Pak Budi Ardiansyah. Baik. Selamat pagi Pak. Pagi. Pak Budi ini selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Kabupaten Sukabumi bakal langsung jelasin gimana nih proses kerja setelah pemilu. Jadi apa aja nih Pak salah satu pekerjaan yang dilakukan KPU setelah hari pencoblosan gitu Pak? Pasca pelaksanaan pemilu maupun pilkada, bahwa KPU tingkat kabupaten kota tidak kehilangan pekerjaan atau dianggap nganggur, tidak demikian teman-teman. Bahwa kita ini punya agenda besar yang pada konteksnya adalah untuk mempersiapkan kembali pemilu dan pilkada selanjutnya. Di antaranya adalah yang paling tidak dua agenda besar yang utama dan ditopang dengan pekerjaan administratif yang lainnya. Betul. Yaitu tentang pekerjaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Itu yang dilakukan oleh KPU pasca pemilu maupun pilkada. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu? Baik, terima kasih. Saya ingin sampaikan begini sebelum saya masuk pada ruang teknis apa yang dimaksud dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Saya ingin menyampaikan bahwa tentang intisari dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2005 kaitan dengan pemutakhiran pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran pemilih berkelanjutan itu pekerjaan rutin yang dibagi dalam proses teknisnya terus-menerus, tapi pelaksanaannya itu dilaksanakan per 3 bulan sekali untuk tingkat kabupaten kota dan 6 bulan sekali untuk tingkat provinsi, 1 tahun sekali untuk tingkat RI. Apa sih yang sebenarnya dilakukan? Itu proses memutakhirkan kembali data pemilih. Data pemilih. Apa yang dikerjakannya? Data pemilih itu sifatnya dinamis. Maka ini penting dimutakhirkan supaya tingkat kualitas dan keakuratan data pemilih itu begitu masuk pada pemilu maupun pilkada selanjutnya sudah menjadi salah satu bahan baku untuk dimutakhirkan dengan DPP tersebut. Maka intisari dari PKPU 1 tahun 2005 itu adalah untuk memastikan data berkelanjutan itu akurat dan valid, kira-kira demikian ya Mas Rehan. Berarti biar terus update gitu ya Pak. Betul. Kalau misalnya untuk tahapannya sendiri Pak yang dilakukan KPU dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa Pak? Secara garis besar kita ini melaksanakan amanat PKPU 1 tahun 2025 dalam tahapan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Data utama kita ini bersumber dari Kemendagri diturunkan terhadap kabupaten melalui KPU Republik Indonesia. Itulah data yang kita olah, kita mutakhirkan. Lalu yang selanjutnya adalah verifikasi dan validasi. Ini pekerjaan yang rumit bagi operator sidali, kira-kira demikian. Operator sidali melakukan proses melakukan update terhadap elemen data dari setiap warga masyarakat. Apa saja yang
yang diperhatikan pada elemen data tersebut, yang pertama adalah memastikan NIK-nya itu benar secara administratif. Yang kedua adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status kewarganegaraan, dan alamat domisili. Itulah proses validasi dan verifikasi per satu orang memilih. Satu orang memilih kita lakukan. Pasca itu selesai, masuk ke tahapan selanjutnya adalah penyusunan data pemilih. Maka kita akan masuk dalam kategori 3 hal. Pertama adalah data pemilih aktif. Pemilih data apa? Administrasinya lengkap, keberadaannya pun ada. Yang kedua adalah data pemilih tidak memenuhi syarat. Di antaranya disebabkan karena meninggal dunia, disebabkan karena masuk TNI maupun Polri, jadi tidak memenuhi syarat, atau disebabkan karena dicabut hak pilihnya karena terpidana. Kira-kira demikian. Yang selanjutnya adalah data pemilih potensial baru, yaitu data pemilih pemula. Ini tahapan. Selanjutnya masuk pada tahapan yang keempat, itu melakukan proses rekapitulasi dan penetapan. Kita kabupaten kota melakukan rekapitulasi penetapan per triwulan. 3 bulan sekali kita tetapkan melalui rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan DPP. Yang selanjutnya, tahapan yang kelima adalah kita melakukan proses publikasi dan pelibatan masyarakat agar supaya masyarakat merespon terhadap data pemilih kita. Efeknya akan melakukan terus perbaikan pembaruan di triwulan yang selanjutnya, dan yang selanjutnya adalah koordinasi dengan tingkat terkait agar sumber atau sumber data kita tidak hanya berkutat pada data Kemendagri, tapi bersumber dari data-data yang lainnya. Itu tahapan-tahapan penting dalam proses pemutakhiran data pemilih. Mungkin itu. Cukup panjang ya Pak ya untuk prosesnya itu sendiri. Untuk kendala dan tantangannya Pak yang sering dihadapi selama proses ini berjalan Pak. Oke, baik. Kita harus memiliki pembatasan tentang konteks regulasi kita, memaknai tentang data pemilih. Basis kita adalah de jure. Apa itu de jure? Fakta administratif. Fakta administratif. Maka alat ukur proses pemutakhiran ini adalah kelengkapan administratif. Hubungannya dengan tantangan bagaimana? Pada konteks pelaksanaan pemilu dan pilkada, kita ini memiliki badan ad hoc disebut dengan Pantarlih, yaitu petugas pendataan pemilih. Artinya adalah proses kita melakukan coklit, pencocokan secara langsung pada saat pemilu dan pilkada. Nah, pada konteks pemutakhiran berkelanjutan kita tidak melakukan itu. Tidak melakukan coklit, murni pada fokus pengolahan data. Maka alat ukurnya murni administratif. Nah, menjadi kendalanya tingkat akurasi administratif iya, tetapi tingkat akurasi de facto faktanya orang itu benar dan itu yang membuat kita sulit. Karena apa? Kita tidak pernah bertemu langsung dengan orang yang kita data. Walaupun informasi awal ini sebagai gambaran akan direncanakan akan ada coklit terbatas untuk menguji atau menguji validitas data pemilih berkelanjutan kita. Mudah-mudahan bisa dirasakan di bulan-bulan mendatang. Itu satu tantangan kita karena kita tidak bisa menjangkau secara langsung masyarakat kita. Itu. Mudah-mudahan nanti cepat realisasi amin, ya Pak. Amin. Mempermudah juga ke depannya. Kalau untuk akibatnya sendiri Pak, kalau misalnya data pemilih tidak diperbaharui secara berkala, menurut Bapak itu seperti apa? Kalau tidak diperbaharui secara berkala, yang pasti adalah tingkat akurasinya lemah. Lalu akan terlihat penumpukan data TMS tidak memenuhi syarat. Contoh, orang meninggal masih terdata dalam DPT. TNI Polri yang sudah pensiun belum masuk. Orang pindah keluar Sukabumi ataupun masuk Sukabumi tidak terdata. Kenapa? Akan berdampak terhadap pemetaan TPS nanti. Orang ini ada di mana? Lalu yang paling yang paling sangat besar itu kaitan dengan orang pemilih pemula. Contoh dalam konteks Sukabumi saja, berapa ratus orang yang akan lulus pada tahun 2025 mendatang, 2025.
yang akan lulus pada tahun 2026 dari SMA yang berpotensi sudah juga memiliki KTP. Nah, itu penting kita data masuk ke dalam DPB. Ya, nah, itu salah satunya. Maka itu urgensi atau kepentingan kita melakukan proses mutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya, kalau misalnya memang tidak diperbaharui, KPU tidak kerja, carut marut ya Pak ya. Betul. Salah satu demikian, dan ini akan menjadikan bahan baku pada saat nanti pemilu maupun pilkada mendatang ini akan semakin rumit pekerjaan kalau tidak dilakukan proses mutakhiran dan berkelanjutan ini. Gitu. Makanya harus dilakukan secara berkala juga untuk waktunya sudah ditentukan juga ya Pak ya, ada aturannya. Mengingat pentingnya pemutakhiran data pemilih, kalau masyarakat ingin ngecek atau memperbaharui datanya, itu kapan terus bagaimana Pak caranya? Kalau dalam pemilu maupun pilkada, mudah-mudahan sekarang sudah bisa dibuka ya. Mudah-mudahan sekarang bisa dibuka. Masyarakat bisa langsung melalui genggaman handphone yang dimilikinya melakukan cek DPT online. Nah, dicek, dibuka situs cek DPT online, memasukkan nik dan rangkaian yang lainnya, maka akan terlihat di sana apakah yang bersangkutan terdaftar atau tidak. Nah, lagi-lagi ini penting tentang kesadaran memilih atau kesadaran terdaftar bagi masyarakat, dan penting dikampanyekan agar masyarakat mau melakukan proses cek DPT online agar terukur. Nah, inilah salah satunya sumber data kita tadi dikatakan salah satunya adalah laporan di masyarakat. Bagaimana masyarakat akan melapor kalau yang bersangkutan tidak melakukan proses cross check terhadap cek DPT online? Nah, kalau dalam cek DPT online mereka sudah terdaftar, clear. Tetapi kalau tidak terdaftar dalam cek DPT online, yang bersangkutan bisa melaporkan kita bahwa saya belum masuk dalam data pemilih dalam DPP tersebut. Gitu. Berarti untuk masyarakat yang ingin mengecek, coba dicek dulu situsnya. Cek DPT online. Cek DPT online, oke. Untuk KPU sendiri mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga data pemilih yang akurat itu gimana Pak? Nah, data pemilih ini kerap kali dianggap tidak begitu penting, padahal sangat fundamental. Karena bahan baku dari semua rangkaian tahapan adalah dari data pemilih. Nah, ini penting melakukan proses pendidikan tentang pentingnya data pemilih. Ingat ya, kita pada konteks negara kita memilih itu hak bukan kewajiban. Namun itu salah satu kesadaran yang penting kita bangun. Nah, apa yang diikhtiarkan oleh KPU agar masyarakat itu mau atau mau mengecek ataupun merasa ingin terlibat terdaftar dalam DPT untuk menjalankan hak konstitusinya. Kita punya ikhtiar formal dengan sosialisasi pendidikan berkelanjutan yang sudah kata di awal tadi. Nah, salah satu materi yang disampaikan adalah kaitan dengan mutakhiran data pemilih ini dengan melakukan pengecekan cek DPT online. Seperti yang dilakukan kemarin di SMK Yasti, di SMK Yasti, itu bagian ikhtiar KPU terhadap pemilih pemula agar bagi yang sudah memiliki KTP agar segera melakukan cek DPT online. Itu yang termasuk mungkin di antaranya podcast hari ini. Mudah-mudahan ada masyarakat yang mendengar terkait urgensi atau pentingnya terdaftar dalam data pemilih. Maka bagi teman-teman pemilih yang merasa sudah memiliki hak pilih, dipersilakan atau diperkenankan untuk melakukan proses cek DPT online. Kalau merasa tidak terdaftar, maka silakan menghubungi KPU. Kira-kira demikian. Ya, oke Pak. Jadi selain pemutakhiran data juga KPU kan juga melakukan sosialisasi ke sekolah ya Pak ya. Jadi sosialisasi dan pendidikan pemilih juga merupakan tugas KPU pasca pemilu ya Pak. Jadi dari obrolan hari ini saya dengan Pak Budi bisa disimpulkan selesainya pemilu bukan berarti tugas KPU selesai juga. Justru masih banyak tugas penting yang harus dilakukan untuk memastikan pemilu selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih ya Pak atas penjelasannya hari ini. Semoga informasi yang dibagikan bisa menambah pemahaman kita semua soal kerja di KPU. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Semoga informasi yang dibagikan bisa menambah pemahaman kita semua soal kerja KPU setelah pemilu dan pemilihan usai.
Buat teman-teman pemilih, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Siapa Suka. Sampai jumpa di episode podcast Siapa Suka, suara inspiratif aspirasi pemilih aktif Sukabumi berikut.